Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para bapak dan ibu tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita sampai di satu lokasi yang punya sejarah yang sangat luar biasa untuk ajaran agama Islam. Ini daerahnya namanya Hudaybiyah. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan ibadah umroh pada tahun 6 Hijriah, ya, Rasulullah berumroh 4 kali. Pertama pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah ngambil mikatnya di Bir Ali. Kemudian berangkat dari Bir Ali menuju ke kota Mekah, dan pintu gerbang kota Mekah ini jalurnya jalur Hudaybiyah. Ternyata ketika beliau sampai di sini diboikot, ya, dilarang oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah untuk masuk ke kota Mekah. Dilarang. Nabi beserta rombongan yang akan berangkat melaksanakan ibadah umrah, Nabi dilarang masuk ke kota Mekah. Sehingga akhirnya ada satu perdebatan antara orang-orang muslim dengan orang-orang kafir Quraisy. Pokoknya rombongan umat muslim itu dilarang. Mekah ini, kota Mekah itu dalam kekuasaan orang-orang kafir Quraisy, dikuasai semua. Pokoknya diembargo ekonominya dan yang lainnya, tidak boleh orang muslim masuk ke kota Mekah. Padahal kota Mekah itu ada Ka'bah di situ, tempat di mana umat muslim melakukan ibadah, termasuk ibadah umroh. Jadi sejak Nabi berangkat dari Jabal Sur kemarin berhijrah, ya kan, kota Mekah ini dikuasai oleh orang-orang kafir. Kemudian Nabi berangkat kemari untuk melaksanakan ibadah umroh. Ternyata ketika sampai di wilayah Hudaybiyah, Rasulullah itu dihadang, ya, diserang oleh orang-orang kafir. Padahal Nabi dan rombongan datang ke sini bukan untuk berperang, jadi tidak membawa alat peperangan, karena kemarin niatnya adalah untuk apa? Ibadah. Akhirnya berundinglah satu negosiasi, ya, berunding, kemudian terputuslah ada 5 poin perjanjian Hudaybiyah. Ya, 5 poin perjanjian Hudaybiyah. Nah, diantaranya adalah selama 10 tahun, nah, ya kan, selama 10 tahun tidak boleh Mekah ini dibawa kekuasaan orang-orang muslim. Nah, Mekah ini dibawa kekuasaan orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir, jadi tidak boleh. Nah, oleh karena itu perjanjian yang kedua bahwa orang kafir kalau ke Madinah itu tanpa izin boleh, silakan, karena umat muslim kan adanya di Madinah, sementara di Mekah banyak orang kafir. Nah, kalau orang muslim ke sini itu harus melalui prosedur izin. Ya, nggak boleh masuk sembarangan orang-orang muslim ke kota Mekah Al-Mukarramah. Nah, ini yang membuat Umar bin Khattab dan para sahabat merasa keberatan dengan perjanjian Hudaybiyah yang seakan-akan itu berpihak kepada keuntungan orang-orang musyrik saja, orang-orang kafir saja. Sehingga akhirnya pada tahun itu, pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah itu gagal umroh. Padahal mereka sudah pakai ihram. Di mana tadi mikatnya? Di Bir Ali. Sudah pakai ihram. Akhirnya Nabi menyuruh kepada rombongan yang tidak berangkat umroh atau tidak jadi masuk ke kota Mekah pakai ihram, Nabi suruh tahallul. Ya, suruh tahallul. Pertanda bahwa
menyelesaikan ibadah umrahnya, tapi dengan syarat bayar dam. Ya kan, membayar dam. Dan satu riwayat Nabi itu sampai ada 70 ekor onta untuk dipotong di sini itu karena mereka itu membayar dam, tidak melaksanakan ibadah umroh. Nah, itu yang saya bilang kemarin, kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah niat umroh, nggak boleh diapain? Nggak boleh dibatalin. Kalau dibatalin ya kena dam, kena denda 1 ekor kambing. Jangankan kita ya, Rasulullah saja seperti itu. Jadi kalau sudah niat pakai ihram, terus halangannya macam-macam, ada halangan, maka tidak boleh diapain, tidak boleh dibatalkan, kecuali dia harus membayar dam. Setelah itu Rasulullah akhirnya selesai motong onta, kemudian tahallul, selesai pakaian bebas, pulang Rasulullah beserta rombongan ke Madinah. Tahun 6 Hijriah, Nabi dan rombongan gagal melaksanakan ibadah umroh di Hudaybiyah ini, karena Mekah masih dalam kekuasaan siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Kemudian pada tahun depannya, nah dalam perjanjian itu boleh, ya, dalam perjanjian itu boleh dalam 1 tahun, tahun depan orang-orang Muslim datang ke sini melaksanakan ibadah umroh saja boleh. Silahkan, ya kan? Akhirnya Nabi tahun depannya, tahun berapa? Tahun 7 Hijriah datang ke sini. Ngapain? Umrohnya umroh qadha. Karena umrah yang kemarin ya apa itu? Gagal. Ya kan? Udah bayar dam, terus suruh apain? Suruh qadha. Makanya Bapak Ibu kalau ada yang sampai membatalkan ibadah umrah yang sudah niat, harus bayar dam, kemudian bayar apa? Qadha pada umrah berikutnya. Nah, tahun 7 Hijriah Rasulullah itu datang lagi ke sini untuk melaksanakan ibadah umrah qadha, karena umrah yang kemarin sempat gagal. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah baru boleh melaksanakan umrah berikutnya tahun 8 Hijriah, sekaligus membebaskan kota Mekah, perang besar-besaran yang disebut dengan Fathu Mekah, ya kan, kemenangan kota Mekah. Jadi Rasulullah beserta rombongan ratusan ribu orang dibawa, kaum muhajirin, kaum ansar, orang Mekah, orang Madinah, muslimnya bergabung menjadi satu, kemudian datang ke Mekah untuk membebaskan kota Mekah dari belenggu orang-orang kafir. Dari mana Nabi datangnya? Dari Ji'rana yang kemarin kita datang. Itu pada tahun 8 Hijriah, ya, tahun 8 Hijriah. Nah, ketika peperangan melawan orang-orang kafir disitulah sepanjang sejarah Rasulullah berperang mendapatkan harta rampasan perang yang paling banyak, ya kan? Karena pada tahun 8 Hijriah menanglah peperangan umat muslim, membebaskan kota Mekah menjadi milik orang muslim. Ya, ini satu pembelajaran para Bapak Ibu sekalian. Kalau nanti negara kita dikuasai oleh orang-orang Cina, ya mau nggak mau ini, ya Kang Binar ya, mau nggak mau kita harus turun memperjuangkan. Jangan sampai, karena kan Mekah ini kan tanah kelahiran Rasulullah. Di Mekah ini ada Baitullah, di Mekah adalah diturunkannya perintah ajaran Allah. Jadi umat muslim itu wajib membelanya, walaupun harus bertumpuhan darah, ya kan? Sama seperti kasusnya Bapak Ibu sekalian seperti Palestina, ya kan? Palestina itu adalah kiblat pertama umat muslim. Jadi kalau Palestina sekarang ini dan puluhan tahun di bawah jajahan orang-orang Yahudi, dikuasai orang Yahudi, umat muslim wajib apa? Memperjuangkan, membela itu semua. Seperti Rasulullah ketika membela kampung atau kota Mekah ini dari jajahan orang-orang kafir Quraisy. Tahun berapa Mekah ini menjadi merdeka, menang di bawah kekuasaan orang-orang muslim? 8 Hijriah. Kemudian yang keempat, Rasulullah umrah yang keempat itu adalah Rasulullah ketika berhaji tahun 10 Hijriah. Ya, tahun 10 Hijriah. Sekaligus haji, sekaligus Nabi berumrah, karena kan wa'atimul hajja wal umrata. Haji dan umrah harus jadi satu. Jadi umrah Rasulullah itu 4 kali.
tahun 6 Hijriah, tahun 7 Hijriah, tahun 8 Hijriah, tahun berapa? 10 Hijriah, ketika Rasulullah melaksanakan ibadah haji. Nah, puncak-puncaknya adalah Rasulullah ketika berhaji di Padang Arafah kemarin, di Jabal Rahmah itu. Disitulah Allah turunkan sebagai penutup semua ajaran yang pernah diajarkan oleh Nabi, yaitu dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sempurna udah semua, ya kan? Sempurna ibadahnya, sempurna perjuangannya, sempurna ajaran agama Islamnya, sempurna juga undang-undang Islam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Makanya itu pada tahun 10 Hijriah, Rasulullah beserta para sahabat 120.000 orang yang haji pada tahun 10 Hijriah itu sama-sama berada di Padang Arafah. Setelah itu 80 hari kemudian atau sekitar 3 bulan kemudian, Rasulullah baru tutup mata. Nah, alhamdulillah para Bapak Ibu sekalian, perjalanan Bapak Ibu ini semuanya dijelajahi, karena cerita yang satu, tempat yang satu dengan tempat berikutnya itu berkesambungan, ya kan? Jadi kalau Bapak Ibu berbicara tentang umrah pertama kali Rasulullah, ya di sini, di Hudaybiyah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu punya kesempatan bisa hadir, bisa datang, bisa mikot, bisa berumrah dari Hudaybiyah, seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Dan berbicara awal hijrahnya Rasulullah dari Jabal Sur kemarin, kita juga bisa tahu bagaimana tempatnya Rasulullah berhijrah. Kemudian berkaitan dengan Rasulullah disempurnakan agamanya, Rasulullah disempurnakan segala-galanya, itu di Padang Arafah. Tinggal satu lagi kesempatan Bapak Ibu, bagaimana melihat kota Madinah, ya kan, kota di mana Rasulullah menjalankan semua syariat ajaran agama Islam. Orang-orang Madinah itu jauh lebih ramah dibanding orang-orang Mekah. Oleh karena itu iklim Madinah itu lebih dingin dibanding iklim kota Mekah. Dan Madinah adalah satu kota yang memang juga sangat dicintai Rasulullah, sehingga Rasulullah begitu cinta dengan kota Madinah, wafat dan dikuburkan di kota Madinah. Seperti apa nanti perjuangan Rasulullah ketika di Madinah, nanti akan kita kupas setiap satu kali pertemuan, setiap kali kita ziarah bersama-sama, ya. Oleh karena itu para bapak dan ibu hadirin sekalian, ini adalah Masjid Hudaybiyah yang tempo dulu. Biasanya kemarin-kemarin tidak ditutup. Bapak ibu bisa berfoto di tembok, di batu bekas masjid tempo dulu, ya kan? Kemudian dibangun masjid yang sekarang ini, dan jarang sekali orang-orang yang bisa berziarah atau ambil mikot di kawasan Hudaybiyah ini. Hanya beberapa orang saja, tapi kita termasuk alhamdulillah yang diberikan kesempatan. Oleh karena itu buat Bapak Ibu silahkan nanti bisa berwudu terlebih dahulu, salat sunat tahiyat masjid di dalamnya. Kemudian karena waktu kita masih banyak ini, ya, silahkan untuk melakukan salat sunat duha, ya, di dalamnya. Mau 2 rakaat boleh, mau 4 rakaat boleh, mau 6 rakaat juga boleh, karena waktu kita banyak, ya kan. Salat duha di dalam masjid itu. Kemudian sudah pakai ihram, nanti setelah itu balik lagi ke mobil bus, nanti akan kita pandu untuk niat umrah kita yang ketiga. Setelah itu kita langsung ke Mekah, ya, syukur-syukur sampai di Mekah jam 10 sudah sampai, langsung kita tawaf, sehingga nanti zuhur sudah selesai. Habis zuhur Bapak Ibu sudah bisa istirahat, sekaligus kemas-kemas, kalau mau belanja-belanja silahkan, ya kan. Nah, oleh karena itu para Bapak dan Ibu sekalian, seperti biasa, mari sama-sama kita berdoa di tempat yang penuh dengan keberkahan, sehingga kita mendapatkan keberkahan pula, ya Pak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan berbaris seperti biasa, foto dulu.